Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan dan adik-adik sekalian. Pada video kali ini ya, kita lanjut nih bahas soal ayo kita tinjau ulang. Ini untuk soal yang nomor 3. Nah, untuk soalnya itu tentukan nilai dari yang A segitu, yang B segitu ya. Oke, lanjut aja ya. Kita kerjakan yang A yuk. Yang A. Yang A adalah P pangkat N. P pangkat N ditambah ya. Nah, ini negatif P pangkat N. Malah ketemu negatif lagi ya, ribet ya. Nah, kita lihat di sini fokusnya adalah P itu bilangan bulat. Nah, ini bebas aja bilangannya berapapun ya. Dan N bilangan asli genap. Nah, N bilangan asli genap. Sekarang teman-teman, bilangan bulat ini dimulai dari berapa? Bilangan bulat ini dimulai dari angka negatif ya, dari negatif terus ke 0 ke positif ya. Kalau bilangan asli ya, kalau bil asli itu otomatis dari 1 ya, dari 1, 2, 3. Kalau cacah ini ngulang aja ya, bilangan cacah ya, cacah itu dari 0, 1, 2, 3. Nah, sekarang bilangan bulat ini dari negatif ya, negatif sampai positif, berarti dari titik min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Ini bilangan bulat teman-teman ya. Nah, oke, sekarang kita refleksikan ke soal A. Bilangan P itu bilangan bulat dan E bilangan asli genap. Nah, sekarang hasil berapa teman-teman ya? Nah, kita misalkan aja nih. Berarti kan otomatis ini nilai P ini sama ya. Bukan X sama Y ya, tapi ini P sama. Nah, kalau misalkan teman-teman ini kan tadi tahu ya, N nya itu bilangan genap. Oh iya, di soal ayo kita tinjau ulang teman-teman, di soal sebelumnya ya, nomor 2 teman-teman udah saya kasih tahu ya, itu jika apalagi teman-teman, jika basisnya negatif ya dengan pangkatnya yang genap, nah otomatis hasil apa? Otomatis hasilnya positif ya. Nah, ini genap ya, jika genap. Akan tetapi jika ini negatif, jika basisnya negatif ya dan pangkatnya itu ganjil, nah berarti hasilnya adalah pastinya negatif ya. Nah, ini teman-teman coba lihat di soal di video sebelumnya ya. Nih udah saya bahas. Nah, berarti kan ini dia bilangnya N nya genap ya, bilangan asli genap ya. Nah, berarti kita bisa bilang nih P pangkat min N ini, nah bisa kita ubah menjadi apa? Menjadi seperti ini. Nah, berarti menjadi plus ya, kan karena N nya genap ya, karena N nya genap. Ini N nya genap, berarti maupun bilangannya negatif sekalipun ya, misalkan negatif 1000 tapi pangkatnya genap, atau negatif 999 pangkatnya genap, itu otomatis hasilnya adalah positif. Nah, berarti kita bisa tuliskan aja seperti ini ya, sama aja hasilnya P pangkat N ya. Nah, berarti kalau misal teman-teman sesuai aturan variabel ya, ini basis sudah sama ya. Kalau basis sudah sama ya, kalau misalnya basis sudah sama, berarti hasilnya berapa teman-teman? Kalau dari sini P pangkat N ditambah P pangkat N ya. Nah, berarti teman-teman bisa dapatkan hasilnya itu berapa teman-teman ya? Kalau misal kita buat P nya itu 3 pangkat 2 ya, kan genap ya, 3 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 berarti 9 tambah 9 ya, kan misalkan P nya 3 ya, P nya 3, ini N nya pangkat 2, berarti kan N nya 2, berarti kan ini menjadi 9 ya, kan 3 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 berarti ini menjadi 18. Kalau misal kita buat ini negatif 4 ya, kalau kita buat P nya negatif 4, N nya 2 juga, berarti min 4 dikuadratkan berarti menjadi min 4 kuadrat ditambah min 4 kuadrat ya, itu berarti menjadi 16 tambah 16 berarti menjadi 32. Dari soal ini kita dapatkan ya, sesuai aturan variabel, bahwa P pangkat N ditambah P pangkat N itu sama dengan 2 kalinya
P pangkat N. Nah, begitu teman-teman ya. Ini cuma asumsi aja atau cara mendapatkannya 2P pangkat N. Nah, atau teman-teman bisa membuatnya ya. P pangkat N itu kita bisa misalkan P pangkat N itu bisa teman-teman misalkan menjadi misalkan X. Berarti kan ini sama aja X tambah X, ya kan? Kalau misalkan P pangkat N sama dengan X ya, berarti teman-teman bisa buat menjadi 2X. Nah, 2X itu apa? Kan X tambah X 2X ya. Nah, 2X itu apa? 2P pangkat N. Nah, ini kalau secara variabel ya teman-teman ya. Nah, kalau ini pembuktiannya 2P pangkat N itu sama dengan P pangkat N tambah P pangkat N ya. Ini yang A nih. Yang A sama dengan yang A itu jawabannya 2P pangkat N. Sekarang yang B. Ini yang A aja udah ribet ya. Sekarang kita lihat yang B. Yang B, P pangkat N lagi. Wah, ini ketemu basisnya negatif lagi teman-teman. Waduh. Tapi jangan lupa pangkatnya N. Yang diminta apa? Bilangannya itu N-nya itu ganjil ya. Nah, kalau misal N-nya ganjil teman-teman, kita lihat di sini. Nah, kita pakai aturan kita buat aturan apa namanya ya? Aturan aja ya, aturan aja. Kita buat namanya aturan aja. Itu kalau misalkan pangkatnya ganjil ya dengan basisnya negatif, otomatis hasilnya negatif, tetapi pangkatnya sama ya, pangkat N ya, tapi hasilnya negatif. Nah, berarti kita bisa buat ya dari persamaan ini tuh menjadi P pangkat N ya. Kita buat seperti ini ya. Berarti ini menjadi plus. Nah, di sini negatif ya. Ini mungkin agak bingung teman-teman ya, gimana ya. Nah, negatifnya ini milik ini ya, tapi ini negatifnya setelah dipangkatkan ya. Berarti ini ketemu ini ya menjadi negatif ya. Berarti menjadi P pangkat N dikurang P pangkat N. Berarti berapa teman-teman? Kalau misalkan kita pakai analogi variabel ya, bahwa P pangkat N sama dengan X ya, berarti kita bisa bilang X dikurang X itu berapa teman-teman? 0 ya. Ya kan ya, 0 ya. Berarti apel dikurang apel ya, berarti apelnya habis gitu ya. Berarti P pangkat N dikurang P pangkat N itu sama dengan 0. Nah, berarti kita bisa bilang yang B ini bahwa ya P pangkat N ditambah minus ya P pangkat N dengan N nya itu ganjil asli ya, bilangan ganjil asli ya, itu sama dengan 0. Nah, ini yang B. Nah, cukup menantang juga soalnya ya. Ini saya bedah sedikit nih, kita bedah sampai seperti ini ya. Kalau yang A tadi kita buat seperti ini ya. Yang A itu P pangkat N ditambah negatif P pangkat N ya, itu hasil tadi 2P pangkat N ya, 2P pangkat N dengan N ya. Di sini dengan N itu genap asli ya, asli genap ya. Asli genap atau genap asli ya. Nah, berarti kurang lebih seperti itu teman-teman ya penjabarannya dari soal ini. Nah, intinya teman-teman dari soal ini bahwa teman-teman perlu ketahui. Nah, ini yang teman-teman perlu kuat. Konsep ini ya yang tadi saya ajarkan. Nah, teman-teman coba lihat di video sebelumnya. Ayo kita tinjau ulang yang nomor 2 ya. Nah, teman-teman coba lihat gimana cara mendapatkannya ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jika teman-teman ada saran, tambahan pertanyaan atau bahkan koreksi untuk soal nomor 3, teman-teman jangan lupa untuk menuliskannya di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.